Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dan hanya Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan teramat baik bagi kami. Kami datang dengan penuh rasa syukur kepadamu. Kami datang dengan penuh rasa hormat dan kagum akan Engkau. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dan termulia dalam hidup. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum
hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau, sebab Kau yang terindah dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, dan tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menyaingi. Hanya Engkau segalanya bagi kami. Hanya Engkau, oh Yesus Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Dan dalam segala kedahsyatan dan kehebatan-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu yang termulia dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang mulia. Sebab Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami, menebus hidup kami, menghapus semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu.
Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari apapun. Engkau lebih dari siapapun. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Rasa tenang kami hanya ada di dalam. Hanya dekat Engkau kami tenang. Tinggal padamu kami aman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dan patut dipercaya. Dan hanya Engkau yang terbukti dapat dipercaya sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau tak pernah berubah. Engkau tak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin. Semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi bagi kami. Sebab kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Mulialah namamu. Mulialah namamu, Yesus Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia. Hanya Engkau. Hanya Engkau.
Kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap hanya kepada-Mu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau ajaib. Sungguh tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Kau satu-satunya. Kau segalanya. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus. Tuhan, hanya kepadamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga, Tuhan. Kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Sebab biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatan kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami di tengah dunia yang bergelora. Hati kami mau tetap tinggal tenang di dalam, ya hanya di dalam. Sebab hanya di dalam ada segala yang kami perlu. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah, ada kekuatan, ada pertolongan, ada jawaban. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang
Sebab Engkau penolong yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kisah aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku
jujur banyak ku rasakan kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu kami mau pegang teguh janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, tentu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mau baca lagi firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama dan pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini dan tentunya menjadi doa dan harapan bagi saya. Hal ini juga adalah hal yang terjadi bagi setiap kita yang ada pagi hari ini tentunya. Orang-orang yang setia sampai hari ini, dan tentu hidup kita bukan hanya setia
tetapi karena kesetiaan kita di dalam Tuhan, itu yang membuat hidup kita ini menjadi kesaksian. Karena kalau dari apa yang kita baca, dari apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana Paulus bersyukur karena hidup jemaat Tesalonika itu sungguh menjadi kesaksian, bukan saja di kalangan mereka, bahkan tadi sampai ke daerah Makedonia, Akhaya, bahkan sampai ke tempat-tempat lain. Sehingga Tuhan tentunya dipermuliakan. Nah, tentu ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika sehingga hidup mereka itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan prinsip itu jugalah yang juga harus kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita supaya hidup kita juga menjadi kesaksian. Kenapa? Karena memang kita saksi, sehingga ya benar-benar hidup kita harus jadi kesaksian. Karena seperti kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kan firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan bukankah setiap kita sudah menerima kuasa itu, dunamos itu, Roh Kudus itu, yang berdiam selamanya di dalam hidup kita. Dan sudah seharusnya lah hidup kita yang adalah saksi Tuhan itu yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahasa yang hari-hari ini sedang dipakai di dalam gereja Pelita Community menjadi fokus, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Apa itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa? Yaitu setiap orang melihat anak, melihat Yesus itu ada dalam hidup kita. Dan tentulah ketika kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan, hidup kita menjadi kesaksian. Orang melihat Yesus nyata. Atau kalau lagu yang sering kita nyanyikan, bahwa hidup kita ini menjadi bukti kebesaran daripada Tuhan. Nah, hidup seperti apa yang harus dijalani tentunya? Kalau ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan ketiga, ketekunan pengharapanmu. Kalau Bapak Ibu masih ingat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga dikatakan bahwa 3 hal inilah yang menjadi apa ya? Ikon atau trend map-nya kita ya, yang harus dikenal oleh orang, dilihat oleh setiap orang yang ada dalam hidup kita, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ya tentu kalau di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa yang paling besar di antaranya itu adalah kasih. Itu bukan berarti kasih yang lebih utama dari 3 hal ini yang harus ada dalam hidup seorang Kristen, pengikut Kristus. Bukan. Tetapi karena kasih itu yang akan ada kekal selama-lamanya. Iman dan pengharapan itu hanya kita lakukan, kita kerjakan ya selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi nanti kalau sudah kita masuk di dalam kekekalan, tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya, kita nggak butuh iman lagi. Kita nggak butuh pengharapan lagi. Kita tinggal di dalam kasih. Nah, itu maksud kenapa Paulus katakan bahwa di antara ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kasih itu yang paling besar. Jadi bukan berarti kasih yang paling lebih utama di antara tiga ini harus kita kerjakan. Selama di dalam dunia ini, ketiga hal ini harus kita lakukan dengan imbang. Apa tadi? Pekerjaan iman. Kenapa disebut pekerjaan iman? Ya Yakobus juga sudah mencatat, iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena iman itu sesuatu yang harus dikerjakan.
sesuatu yang harus dibuktikan. Apakah kita beriman atau tidak beriman, itu ditunjukkan, dibuktikan dengan tindakan kita. Kita nggak bisa ngomong kalau diri kita orang beriman, percaya, tapi kita nggak melakukan apa yang kita percayai. Karena seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi, mari Bapak Ibu hari-hari ini, seperti Paulus nasihatkan kepada jemaat di Roma pasal yang pertama, orang benar itu hidup oleh iman. Dan hari-hari ini, benar-benar pekerjaan iman kita harus kita nyatakan, buktikan. Ketika dunia hari-hari ini dalam keadaan situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, yang kemarin di khotbah juga saya katakan, dengan apa yang kita dengar hari-hari ini, dengan apa yang kita lihat hari-hari ini, bahkan dengan apa yang sedang terjadi sekeliling kita, bahkan mungkin atas seizin Tuhan, hal-hal itu sedang menimpa hidup kita. Apakah kita hidup di dalam iman hari-hari ini? Kita tetap mengerjakan tindakan-tindakan iman, atau kita dikuasai oleh kekhawatiran? Seperti yang kemarin saya katakan, diserang khawatir itu normal. Diserang rasa khawatir itu normal. Karena setiap saat, setiap waktu melewati jendela mata kita, jendela telinga kita, jendela pikiran kita, dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, kita alami, iblis itu akan menyertainya dengan tawaran rasa khawatir. Tetapi ketika ada iman dalam hidup kita, dan Roma pasal 10-17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Bapak Ibu. Makanya kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka ketika iblis menawarkan rasa khawatir, maka iman itu akan bekerja. Iman itu yang akan mengalahkan rasa khawatir. Karena iman kepada Allah, seperti 1 Petrus pasal 5:7, ketika rasa khawatir itu ditawarkan oleh iblis, tapi dengan iman kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu yang namanya iman. Sehingga kita tidak pernah hidup dalam kekhawatiran. Jadi ada banyak orang kadang nggak setuju dengan statement iman yang saya sampaikan. Tapi saya berharap dengan statement yang saya katakan diserang rasa khawatir itu normal. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Nah, supaya orang tidak salah mengerti. Kadang orang, hebat nih Bapak nggak pernah khawatir. Kalau diserang rasa khawatir, ya saya sering diserang rasa khawatir. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, itu kami nggak pernah. Kenapa? Karena kami mau terus hidup di dalam iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itulah gunanya kita 4M. Itulah gunanya setiap hari kita menerima firman Tuhan. Itulah gunanya setiap siang malam kita renungkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan sebagai tindakan iman. Dan kita membagikan firman sebagai kesaksian hidup tadi. Jadi mari Bapak Ibu, kalau hidup kita mau menjadi kesaksian, maka tidak kita harus menyatakan iman kita. Bahkan Yakobus juga mencatat ketika iblis itu datang, kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Karena satu-satunya yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis itu adalah iman. Dan sekali lagi, iman itu selalu timbul dari firman Kristus. Jadi hanya orang-orang yang praktek 4M lah yang pasti akan punya iman. Itu sederhananya seperti itu. Jadi orang kalau nggak 4M sebagai gaya hidup, maaf, jangan-jangan itu bukan iman, tetapi itu hanya euforia berdasarkan situasi keadaan. Kalau keadaan lagi baik-baik, kelihatannya sepertinya dia punya iman yang besar, seakan-akan bisa memindahkan gunung. Tapi iman itu akan terbukti, teruji, seperti Petrus katakan, nanti di surat Petrus kita akan baca, iman itu seperti emas. Kemurniannya itu hanya akan dapat ditunjukkan dengan cara dibakar.
dengan mengalami yang namanya ujian. Jadi jangan alergi dengan yang namanya ujian, jangan alergi dengan yang namanya keadaan situasi yang terkadang nggak enak bagi daging kita. Tapi sekali lagi doa dan harapan saya seperti doa dan harapan dan pujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu juga menjadi hidup bagi Bapak Ibu, yaitu iman Bapak Ibu bekerja hari-hari ini. Seperti kemarin setelah ibadah, setelah sesi pelayanan, kami kunjungi satu keluarga. Dalam doa ya kami berdoa, kami mau mengimpartasikan iman yang ada pada kami bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, biarlah iman yang ada dalam hidup kami, itu iman yang mereka juga miliki. Begitu juga dengan pagi hari ini, saya berdoa biarlah iman yang ada dalam hidup kami, bukan berarti kami berkata, saya berkata, kami lebih hebat, enggak. Tapi iman yang ada pada kami itu yang ingin kami impartasikan, ingin kami sampaikan. Dan Bapak Ibu ya bisa melihat hidup kami, cara hidup kami. Melewati banyak hal. Khususnya ya kalau kami di Jambi 27 tahun, di Pelita Community ya memasuki tahun yang ke-14. Bagaimana Bapak Ibu melihat hidup kami, iman kami menjadi kesaksian, dan kami berharap itu terimpartasi supaya Bapak Ibu juga menjadi orang yang nggak pernah hidup dalam kekhawatiran, selalu bersukacita, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan berarti nggak pernah ngadapin situasi sulit dan masalah Bapak Ibu, enggak. Tapi itulah pekerjaan iman yang harus nyata dalam hidup setiap kita. Dan saya bisa bayangkan kalau setiap kita punya iman yang benar, iman yang benar-benar seturut dengan firman, hidup kita sungguh-sungguh akan jadi kesaksian. Orang akan datang kepada Kristus melalui hidup kita. Jadi, mari nyatakan imanmu. Iman itu sesuatu yang aktif, yang harus terus-menerus dikerjakan. Dan sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan imanlah yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kedua dikatakan usaha kasihmu. Nah, kasih itu juga sesuatu yang harus dikerjakan, diusahakan. Ya, kalau bicara soal kasih, ya kembali kita ingat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus pada pasalnya yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dan ada begitu banyak hal. Apa itu kasih, Bapak Ibu? Dan itu yang harus terus kita usahakan hari-hari ini. Dan itu yang harus kita tunjukkan, itu yang harus kita buktikan. Dan bicara tentang kasih, ya saya nggak perlu panjang lebar, tapi mari sama-sama kita terus berusaha untuk menyatakan kasih Allah yang sudah ada dalam hidup kita. Prinsipnya sederhana Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita, untuk kita bisa mempraktekkan kasih. Sesungguhnya kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Kita ini tinggal mengalirkan, kita ini tinggal menyalurkan kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Ya apa yang Yesus lakukan. Mau mati bagi manusia yang berdosa. Seperti apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma. Untuk orang baik, mungkin akan ada banyak orang yang berani mati. Untuk orang benar, siapa yang mau mati? Tapi hebatnya Tuhan kita, dahsyatnya kasih Allah kita. Dia mau mati bagi kita, orang berdosa. Nah, tentu saya percaya praktek kasih kita belum sampai level itu, Bapak Ibu. Tapi minimal Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bersalah dengan kita, kita bisa mengampuni. Kita sih nggak sampai mati untuk dia. Kita cuman diminta Tuhan mengampuni orang yang bersalah. Kita nggak sampai harus mati untuk orang yang bersalah pada kita. Ya, kalau sampai kita nggak bisa melakukan hal itu, wah, perlu kita cek lagi. Apakah kita ini sudah menerima kasih Allah dan kita ini tinggal di dalam kasih Allah, atau itu hanya sebuah slogan propaganda
yang hanya ada dalam mulut kita. Tapi bukankah seperti Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Dan doa dan harapan saya tentunya, setiap kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Allah yang sempurna itu, dan kita tinggal di dalam kasih itu, seperti di surat Kolose di fase yang kedua, beberapa hari yang lalu kita baca, karena engkau telah menerima Kristus, menerima Yesus, hendaklah engkau tetap tinggal di dalam Dia. Dan saya berdoa Bapak Ibu setiap kita tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga kita bisa mengusahakan untuk melakukan kasih itu. Dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, bahkan dengan siapapun. Dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Karena yang namanya pengharapan itu yang harus dilakukan terus-menerus, tekun Bapak Ibu. Seperti berkali-kali saya katakan, orang bisa bertahan 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Tapi orang hanya bisa bertahan 4 hari, 4 malam tanpa makan dan tanpa minum. Tapi orang hanya bisa bertahan 4 detik tanpa pengharapan. Karena kalau nggak ada pengharapan, udah benar-benar hopeless. Hanya tunggu 4 detik, dia akan mengakhiri hidupnya. Oleh sebab itu, mari terus tekun dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Coba kalau kita ingat-ingat lagi, berapa banyak kali kita sudah melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Yang seperti Paulus gambarkan, rasa-rasanya kita juga sudah hampir-hampir putus harapan. Tapi toh, seperti apa yang kemarin saya katakan, sepanjang minggu ini saya katakan di komsel-komsel, kalau kita ada hari ini, bukankah itu bukti bahwa kita bisa melewati semua situasi, kondisi, di mana pada waktu itu kita sepertinya hampir-hampir putus harapan. Tapi kenapa kita ada hari ini? Saya percaya karena pada waktu itu pengharapan kita tetap ada. Pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sehingga dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan itu, kita mendapatkan jalan keluar. Kita mendapatkan solusi. Ada satu nasihat dari sebuah buku yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu saya baca dari Smith Wigglesworth. Memang di buku itu katakan setengah jam sebelum waktunya Tuhan nyatakan pertolongan, itu waktu yang paling berat. Sebenarnya sebentar lagi Tuhan mau tolong. Tapi ada begitu banyak orang yang nggak sabar menunggu beberapa saat ke depan dan akhirnya kecewa, mundur, tinggalkan Tuhan, ambil jalan pintas. Dan berkali-kali saya katakan sering kali dalam perjalanan hidup kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Janji dengan orang, kita tunggu-tunggu, aduh nih orang nggak datang-datang, aduh ini nggak datang-datang. Akhirnya kita nggak tahan, sudah kita putar balik, kita tinggalin tempat di mana kita janji. Baru beberapa detik kita putar kepala, orang itu datang. Nah, berkali-kali peristiwa itu dan kejadian-kejadian seperti itu yang membuat sampai hari ini saya dapat terus bertekun dalam pengharapan. Sampai kapan aku berharap? Sampai pertolongan itu tiba. Kapan itu? Nggak tahu. Pokoknya yang aku lakukan adalah terus berharap, 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 dan berharap. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebuah uji coba ya, percobaan. Bukan pencobaan ya, percobaan yang seorang profesor lakukan dengan seekor tikus. Ketika dia ditaruh di dalam bak yang berisi air dan ditutup rapat, hanya beberapa waktu saja, nggak lama, tikus itu langsung mati, lemas karena tenggelam. Tapi dia uji coba lagi seekor tikus, ditaruh di tempat yang sama dengan air yang sama, ditutup tapi diberi lubang sedikit sehingga ada cahaya. Dan sepanjang malam sampai besok pagi, tikus itu tetap hidup. Karena tikus itu melihat setitik cahaya, itu ada harapan untuk bagi dia jalan keluar. Walaupun kalau logika kita tahu, itu nggak mungkin juga lah dia bisa lewat lubang itu. Tapi itu gambaran orang yang punya pengharapan, tekun berharap, itu dapat bertahan dalam kondisi apapun.
Makanya Bapak Ibu, tekunlah dalam pengharapan. Jangan pernah sampai hilang pengharapan. Orang kalau sudah hilang pengharapan akan kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan segala sesuatu. Jadi mari Bapak Ibu, 3 hal ini. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Dan itu terjadi seperti ayatnya 6 katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan seberani Paulus, walaupun tadi saya katakan kami mau mengimpartasikan iman yang ada pada kami. Ya, kami sadar kami nggak sempurna, sehingga kami nggak berani ngomong, ya jadilah penurut kami. Tapi paling tidak ya apa yang Bapak Ibu lihat dari hidup kami, karena kami mau belajar dari Tuhan, menghadapi semua keadaan. Hari-hari ini kemarin kami ngobrol, ya kenapa kalian suka ngobrol saling banding-bandingkan masalah dan merasa masalah kalian paling berat? Kenapa nggak buat keputusan? Daripada kalian setelah ngobrol, banding-bandingkan masalah, ujung-ujungnya larinya untuk cari tenang. Ada yang rokok, ada yang minum minuman sampai mabuk, ada yang minum obat penenang. Saya katakan, ujungnya kan kalian mau cari rasa tenang kan? Kemana saya temukan satu orang, dan saya katakan, kami challenge hari ini. Mau nggak kamu sungguh-sungguh cari Tuhan? Kan kamu mau cari tenang kan? Di dalam Tuhan ada rasa tenang. Kalau ngerokok, itu hanya sampai batas level tubuh. Itu menenangkan saraf tubuhmu saja. Mabok-mabokan, rasanya lupa masalah, habis itu tidur. Atau minum obat penenang, minum obat tidur. Setelah kalian bangun, emang masalahnya selesai. Terus perasaan kalian, jiwa kalian tenang. Enggak juga kan. Dan saya katakan, saya challenge, mau nggak kalian hari ini ambil keputusan? Rasa tenang kalian itu di dalam Tuhan. Sampai saya ledekin, gratis lagi rasa tenang sama Tuhan. Kalau yang lain-lain tadi kan harus bayar. Beli rokok lah, beli minuman keras lah, beli obat penenang lah, beli obat tidur. Toh tujuannya sama saya katakan. Mau cari rasa tenang kan? Ayo Bapak Ibu, saya juga challenge Bapak Ibu hari ini. Temukan rasa tenangmu itu hanya di dalam Tuhan. Berkali-kali saya katakan, yuk taruh rasa tenangmu, rasa amanmu itu pada Tuhan. Bukan pada hartamu, bukan pada jabatanmu, bukan pada kedudukanmu. Amsal katakan semua itu akan punya sayap tiba-tiba dan hilang. Dan kau akan kehilangan rasa tenang. Tapi taruh rasa amanmu, taruh rasa tenangmu di dalam Tuhan. Nah itu yang kami praktek. Dan itu membuat kami tetap tenang. Dan kami tetap bersyukur hari ini. Bersuka cita dalam segala keadaan. Jadi mari Bapak Ibu, terus kerjakan imanmu, terus usahakan kasihmu, terus bertekun dalam pengharapan, supaya hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada kau, Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Pak Heri Tuhan dalam setiap pelayanannya, dia terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Pakai Pak Heri sama istri dan anak-anaknya. Hidup keluarga mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kau juga berkati kami semua Tuhan yang pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat pengharapan, lewat iman dan kasih Tuhan yang sudah kami terima Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, berkati Tuhan di masa tuanya, memberikan kekuatan semangat Tuhan
masa tuanya Tuhan, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak dan cucunya Tuhan. Siapa yang merawatnya Tuhan, beri kekuatan, beri pengharapan, dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, Engkau berkati, beri kekuatan dan semangat Tuhan dalam proses dalam menjalani setiap kemoterapi, dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Dan Engkau terus pakai Ibu Dorcas Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Lewat hidup Ibu Dorcas Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Berkati Ibu Dorcas dan anak-anaknya Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Soimai Tuhan, yang rencana hari ini akan melakukan Tuhan untuk jantungnya Tuhan, pemasangan balonnya Tuhan, Tuhan campur tangan, beri kesehatan, kekuatan, Engkau juga beri hikmat pada dokter yang menanganinya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus beri Tuhan hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Willy dan Nilu Tuhan, Engkau berkati dalam proses program untuk memiliki keturunan ya Tuhan. Engkau berikan Tuhan semuanya boleh berjalan lancar. Engkau menaruhkan mereka pengharapan, percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau berkuasa menjadikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berikan kekuatan, semangat, Willy dan Nilu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini juga kami boleh menerima setiap berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ini. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami terus bertumbuh dan Engkau dipermuliakan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam penyertaan-Mu, Tuhan buat berhasil dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat mereka katakan. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati.